Baik, kita akan kerjakan tugas dari grup Facebook Matematika Indonesia, grup Facebook Matematika Indonesia. Pengirimnya sama, masih namanya Ocireng. Kalian boleh cek orangnya. Nah, soal ini ada nomor 1, 2, 3. Nomor 1 dari A sampai dengan H. Nomor 2 dari A sampai dengan F. Nomor 3 dari nomor A sampai dengan N. Kita lihat untuk soal yang pertama. Nomor 1. Tapi dia punya perintah untuk nomor 1 sampai 3 itu. Jawablah dengan jelas. Jawablah dengan jelas dan benar. Nah, nomor 1, nyatakan bentuk berikut ini dalam pangkat rasional. Bentuk berikut. Dalam pangkat rasional. Oke. Yang bagian A itu 5 akar A pangkat 2. Sehingga kalau kita selesaikan yang nomor A, berarti kita akan sama dengan sini saja. Kan A, kita tahu bahwa kita punya rumus itu kalau di sini ya. Ini kalau N, berarti di sini tuh A pangkat seper N, nanti N-nya di bawah, kemudian N-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Dengan begitu, kita punya jawaban sini adalah A pangkat A2 per 5. Oke, ini adalah pangkat rasionalnya. Kemudian yang bagian B itu 3 akar B. 3 akar B. Kalau seperti ini kan kita tahu P-nya nilainya 1, berarti P pangkat 1 per 3. Kemudian kalau C itu 5 M pangkat 8 akar pangkat 3 pangkat negatif 4. Berarti kita punya sini 3 pangkat 8. Negatif berarti 8 per ini 8. Kemudian negatif bagian C 3. Oh maaf, sini 5. Sorry, dia punya. Saya sudah soal tapi kabur. Nomor C itu 5 akar pangkat 3 pangkat negatif 4. Otomatis ini kita punya adalah kalau sama dengan berarti 3 yang di luar itu dia di bawah, berarti 5. Karena negatif berarti sini. Kemudian sini 4. Kemudian bagian D adalah 8 akar pangkat M pangkat negatif 3. Kalau kita selesaikan berarti di sini M, yang di luar berarti di bawah, kemudian yang di dalam berarti
negatif berarti ini pangkat 3. Oke, today sekarang kalau bagian E berarti M pangkat 3 kali akar M. Berarti sini kita punya M pangkat 3 kali M pangkat 1/2. Sehingga kalau kita tanya M berarti 3 ditambah setengah. Atau sini kita peroleh M itu 2 kali 3, 6, berarti sini 7/2. Ini bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran, berarti kembali ke sana berarti 3 M pangkat 3 1/2. Oke. Ini kita pusing ini apa ya? Ini tadi kalau pecahan campuran berarti tetapkan sini 3. Oke. Itu bagian E, kemudian bagaimana dengan bagian F? F itu adalah A pangkat 5 dikali dengan 3 akar pangkat A pangkat 2. Ya kan, F. Berarti kalau kita selesaikan A pangkat 5 dikali A pangkat 2-nya di dalam. Berarti 2 di atas. 3-nya di luar, berarti 3 di bawah. Sini berarti A 5 2/3. Nah, dalam pecahan campuran. Tapi kalau kita membuat tidak, ini kan sama saja. Berarti pangkat rasional. Berarti 3 kali 5, 15, berarti sini 17/3. Oke. Sekarang kalau bagian G itu akar X pangkat 5. Nah, kalau X pangkat 5 berarti kita punya cuma X pangkat 5 per berapa? 5/2. Ini kan 2 di sini. Itu bagian G. Kemudian bagian H kita kasih terakhir saja. Bagian H itu 7 akar pangkat B pangkat negatif 2. Berarti di sini B pangkat negatif 7/2. Oke. Itu bagian nomor 1. Nah, nomor 2 masih space-nya masih bisa, jadi kita tidak perlu hapus yang ini. Di sini nomor 2 kita ganti ini saja, nomor 2. Nomor 2 itu bagaimana kalau kita punya ini. Nyatakan, dia punya perintah itu nyatakan bentuk berikut. Nyatakan bentuk berikut. Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk akar. Dalam bentuk akar. Yang bagian A B pangkat 2/7. Kalau kita nyatakan di dalam akar berarti ini P, berarti kalau yang di bawah berarti dia di luar, yang di atas berarti dia di dalam. Oke. Itu B. Kemudian bagian A, bagian B itu X pangkat 3/4. Sama dengan X. Kemudian kalau dia di bawah berarti dia di luar, sini dia di atas berarti dia di dalam. Berarti kalau C, bagian C A B C. C itu 24 kali A pangkat 5/2.
4 A pangkat 5/2. Atau sini sama dengan, coba. Kalau 5/2 itu artinya 2 kali 2 tambah 1. Itu kalau itu tambah 1, 5. Otomatis kalau kita punya seperti begini, berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk akar, untuk pangkatnya berarti 4 dikali dengan ini ya. Kalau kita punya A, ini berarti A pangkat 2 kali A pangkat 1/2. Otomatis kita ubah ke dalam akar kan berarti 4A dikali akar A. Atau kita tulis saja dalam bentuk yang awal berarti 4 akar A. Di sini kita punya, kalau dia di atas berarti dia di dalam, kalau di luar berarti dia di sini ya kan. 5/2 ini 2, kemudian di sini 5 kan seper N ya kan? Kemudian A, B, C bagian D kita punya A pangkat dikasih A pangkat 1/2 ditambah B pangkat 1/2. A pangkat 1/2 ditambah B pangkat 1/2. Otomatis ini kita tahu bahwa ini kan dia punya rumus kan, ini kan A pangkat 1/2 itu sama dengan A, ya kan, dengan ini adalah 2. Otomatis dengan kita tulis berarti kita punya sini bisa kita tulis saja akar A ditambah akar B. Nah, kemudian itu bagian A, B, C, dan D. Kemudian bagian E. Bagaimana kalau diberikan A tambah B pangkat 1/2? Oke. Itu kan sama. Ini kan AB dalam kurung. Jadi benar kan kalau kita buat A, kemudian ditambahkan saja dengan B. Oke. Itu bagian E. Kemudian sekarang kita pindah bagian F. Kalau bagian F itu X pangkat negatif 1 dikurang X pangkat negatif 2. Nah, itu dipangkatkan dengan 1/2. Ini juga sama. Berarti kita punya sini sama dengan akar dari X pangkat 1/2 dikurang X pangkat. Kalau kita ubah lagi berarti bisa. Berarti kita punya akar dari 1/X dikurang 1/X kuadrat. Coba kalau kita tes ubah lagi berarti sini X kuadrat dikurang X dibagi X pangkat 3. Oke, sampai di sini selesai ya. Kalau kita ubah lagi berarti nanti kembali seperti ini lagi. Nah, kemudian itu bagian F. Sekarang kita pindah ke nomor 3. Kita pindah ke nomor 3. Nomor 3. Sabar ya. Nomor 3 tuh 25.
nomor 3. Oke. Sekarang kita kerjakan nomor 3. Ini nomor 3 ya. Kalau nomor 3 dia bilang sederhanakan. Sederhanakanlah. Jadi kita sederhanakan, ini kita nyatakan tab yang paling sederhana dari pangkat tersebut. Nah, yang bagian A itu dia punya soal 25 dipangkatkan dengan 3/2. Nah, otomatis kalau kita punya sini 25 dipangkatkan dengan 3/2, berarti kita tahu bahwa 25 itu 5 kali 5, berarti 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3/2 sama dengan kita coret, berarti kita punya sisa di sini adalah 5 pangkat 3. Berarti kita punya ini sama saja dengan 25 dikali 5. Berarti 25 125. Oke. Kemudian kalau bagian B itu bagaimana kalau negatif 8 dipangkatkan dengan negatif 2/3. Berarti kita punya sini negatif 8 itu 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Berarti negatif 2/3. Ya, 2/3. Sehingga kalau kita mau selesaikan berarti sini kita coret, artinya 3/3 berarti tinggal negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2. Artinya apa? Berarti kita punya sini 1 dibagi dengan ini negatif 2 pangkat positif 2 atau sama dengan negatif 1/4. Kemudian bagaimana dengan C? Dia punya bagian C itu sama, tapi 8-nya negatif, pangkatnya positif. Min 8 pangkat 2/3. Berarti kita punya sini min 2 kali 2, 4. Berarti 2 pangkat sama saya dengan atas 2 pangkat 3. Pangkat 2/3. Otomatis di sini kita punya ini coret, berarti sisa min 2 pangkatkan dengan 2. Berarti hasilnya adalah 2 kali 2, 4. Tinggal min plus. Berarti sini hasilnya 4. Oke, itu bagian C. Kemudian sekarang bagian D. D itu menyatakan apakah sederhana juga. Kita punya 144 ini dipangkatkan dengan negatif 1/2. Kalau 144 kan berarti kita punya 12 pangkat 2 pangkat 1/2. Berarti kalau kita coret, berarti tinggal 12 pangkat negatif 1 atau sama dengan 1/12. Oke, itu bagian D. Kemudian bagian E sekarang. E itu diminta untuk kita hitung 3 akar 125. Nah, kita ingat tadi kita punya berat pokok 125 itu 5 pangkat 3. Berarti sini kita bisa nyatakan 125 pangkatkan 1/3. Berarti di sini
5 pangkat 3 dikali dengan 1/3. Kita peroleh, kalau sini kita coret, berarti sisanya sini adalah 5. Kemudian sekarang F. F itu 4 akar dari 1296. Nah, 4 pangkat 1296 berarti 1296 ini kita pangkatkan dengan 1/4. Nah, kalau 1296 itu 6 pangkat 4 dikali dengan 1/4. Berarti tinggal coret, kita punya sisanya adalah 6. Oke, itu bagian A, nomor A, B, C, D, E, F, G. Kita lanjut lagi, masih lanjut. Nomor 3 sudah bagian F. Berarti G, H sampai dengan N. Oke, kita hapus yang ini, kita lanjut nomor 3. Nomor 3, dia punya lanjutannya, sederhanakanlah. Berarti nomor 3 F sudah, sekarang G. Bagian G berarti 5 akar negatif 3125. Berarti negatif 3125 kita pangkatkan dengan 1/5. Artinya apa? Kita punya negatif 5 pangkat 5 dikali dengan 1/5. Atau kita punya ini berarti sisa negatif 5. Oke. Itu bagian G. Sekarang G, terus H. H-nya itu akar 50. Nah, atau kita ubah berarti 50 pangkat 1/2. Atau kita bisa ubah 50 itu sama dengan 2 kali 20, 5 pangkat 1/2 atas sama dengan akar 2 dikali dengan akar 25 sama dengan akar 2 dikali 5 dengan sini 5 akar 2. Ya kan? Nah, coba kalian lihat nih. Kan kita punya akar 50 sebenarnya sini. Ini sudah dapat. Coba kita coret-coret sini ya. Coba coret-coret saja. Berarti 50 juga kan artinya bahwa 5 kali 10 pangkat 1/2. Nah, kemudian di sini 5 kali 10 kali 10 itu artinya 5 kali, atau kita bisa tulis 2 kali 5 pangkat 1/2. Berarti 5 pangkat 1/2 dikali 2 pangkat 1/2, 5 pangkat 1/2. Nah, ini kan 5 berarti 5 pangkat 1/2 ditambah dengan
1/2 dikali dengan 2 pangkat 1/2. Berarti ini pangkat 1/2 tetap akar 2. Berarti 5 pangkat 2/2 atau sama dengan 5 akar 2. Kalau caranya kan panjang. Kalau ini kan pendek saja toh. Langsung kita dapat hasil. Oke, tadi ini coba-coba saja. Kalau kita selesaikan begini. Berarti GH sekarang I. Nah, I-nya bagaimana? I-nya itu disuruh kita hitung akar dari 2000. Akar dari 2000. Berarti kita punya, kita kerjakan saja. 2000 kita pangkatkan dengan 1/2. Kemudian kalau ini kan 3. Berarti kalau kita punya 20 dikali dengan 10, ini kan sama saja dengan 20 kali 10 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1/2. Berarti, atau kita bisa lihat, ini kan kali coret. Otomatis sisa, ini kan, begini dulu. 20 pangkat 1/2 dikali dengan 10 pangkat 2 kali 1/2. Otomatis ini coret-coret. Berarti sisa ini kan 5 kali 4 pangkat 1/2 dikali dengan ini berarti 10. Berarti kalau ini kan akar 5 dikali akar 4 dikali 10. Otomatis akar 5 tetap dikali akar 4 itu kan 2 dikali 10, atau kita peroleh hasil akhir adalah 20 akar 5. Jadi kita mau bilang bahwa akar dari 2000 itu sama dengan 20 akar 5. Oke. Bagian ini bagian G, H, I. Sekarang kita pindah IJ. Berarti J. J itu dia punya soal itu akar dari 32 Y pangkat 5 sama dengan 32. Itu 8 kali 4. Tapi kita mencari yang lebih sederhana. Berarti 2 pangkat 4 16. 16 pangkat 2. Ini kan berarti 32 kali Y pangkat 5 dipangkatkan 1/2. Berarti sini 32. 2 pangkat 4 itu 16. Kalau 16 kemudian dikali 2, Y-nya kita pangkatkan. Y-nya Y pangkat ini karena Y pangkat 2 tak kali Y pangkat 2 kali Y pangkat 1 berarti Y pangkat 4 kali Y pangkat 1/2. Berarti 16 itu 2 pangkat 4 kali akar 2 kali Y pangkat 4 kali Y pangkat 1/2. Berarti 2 bagi 4 bagi 2 berarti 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1/2 berarti akar 2 dikali 4 bagi 2 berarti Y pangkat 2 dikali akar Y. Atau kita peroleh 2 kali 2 4 tinggal Y kuadrat. Akar 2 kali akar Y berarti 2 akar Y. Oke. Ini bagian G. Nah, kita pindah J kemudian bagian K.
Kita kerjakan sini saja. Itu soalnya bagaimana kalau kita punya 2, kemudian X-nya dipangkatkan 3, Y-nya dipangkatkan 2, dengan Z-nya dipangkatkan 4. Nah, otomatis di sini kita punya 2 X pangkat 3 dikali Y pangkat 2, Z pangkat 4 pangkat dengan 1/2. Berarti kita uraikan 2 X kuadrat dikali X dikali Y kuadrat dikali Z pangkat 4. Berarti yang sisanya akar 2 pangkatkan setengah, berarti sini akar pangkat setengah berarti akar 2 pangkat setengah dengan X kuadrat berarti X, terus akar X, kemudian Y kuadrat berarti Y, ini kali ya, berarti Z pangkat 4 berarti Z pangkat 2. Oke, yang akar tinggal 2, berarti kita punya X, Y, Z kuadrat akar 2X. Oke, itu adalah bentuk yang paling sederhana. X pangkat 3. Oke, di sini X pangkat 3. Otomatis X kali X. Lagi X kuadrat. Akar 2 X. Akar X, Y. Pangkat 2 X, Y, Z. 2X. Oke. Ini yang K, sekarang kita bersihkan papan dulu. Kemudian kita tulis yang itu sudah sampai JK. Kemudian tinggal LMN. 3 lagi. Oke. Nomor 3. Sederhanakanlah. Sekarang tadi sampai di L. JK sekarang L. L itu akar dari 98 R pangkat 3 dikali S pangkat 4 dikali sini T pangkat 10. Jadi R pangkat 3, S pangkat 4, T pangkat 10. Berarti kalau kita sederhanakan, berarti 98 dikali R pangkat 3 dikali S pangkat 4 dikali T pangkat 10, kita pangkatkan dengan 1/2. Berarti kalau 98 berarti 2 kali 7 kali 7. Kita 2 kali, ini saya berapa? 7 kali 7, 49. 2 kali 9, 18, 1, tinggal 2 kali 4, 8. Jadi 98. Oke, ini menjadi ini. Berarti kalau R pangkat 3 berarti tinggal R kuadrat dikali dengan R. S pangkat 4 tetap S pangkat 4. Ini T tetap pangkat dengan 10 pangkat 1/2. Sehingga kita punya yang sisa adalah akar 2. Kemudian 7 kali 7 berarti kan 7 pangkat 2. Berarti tinggal 7. R kuadrat berarti tinggal R. Ini kali ya. S pangkat 4 berarti tinggal S pangkat 2. T pangkat 10 berarti tinggal T pangkat 5. Otomatis kita punya sisa adalah 7 akar 2 dikali dengan R dikali dengan
S kuadrat dikali dengan T pangkat 5. Atau dari kalian saya mau tulis seperti bagaimana? Ini kan kalau kita tulis lagi kan bisa menjadi 7 R S kuadrat kali T pangkat 5 dikali akar 2. Kalau kalian mau bikin ini angka sendiri kemudian yang masih dalam variabel sendiri atau variabel yang bulat, angka yang bulat baru kemudian variabel yang berakar dia sendiri belakang ya tidak apa-apa. Dari kalian nyatakan yang enak dipandang. Kemudian L sekarang M. M itu 3 akar dari 16 A pangkat 5 dikali B pangkat 8 kali Y pangkat 4. Kalau kita selesaikan berarti 16 dikali A pangkat 5 dikali B pangkat 8 dikali Y pangkat 4 dipangkatkan dengan 1/3. 16 itu kan 4 kali 4 4 kali 4 itu 16. Kalau 4 pangkat 3 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 kan 16. Kemudian A pangkat 5 ini bisa kita ubah menjadi A pangkat 3 kali A pangkat 2. Kemudian B pangkat 8 itu bisa menjadi B pangkat 6 kali B pangkat 2. Y pangkat 4 bisa Y pangkat 3 dikali Y pangkat 1/3. Nah, kalau kita uraikan lagi berarti 2 pangkat 3 kali 2 A pangkat 3 kali A pangkat 2 kali B pangkat 6 kali B pangkat 2 kali Y pangkat 3 kali Y sama dengan tuh ya di sini. Oke. Berarti ini pangkat 1/3 ya. Nah, kalau kita coret 3 dengan 3 ini coret, 6 dengan 3 ini juga bisa coret, dengan ini juga coret. Nah, tinggal kita punya yang mana saja. Tinggal kita punya 2. Kemudian akar 2. Sini 3. Kemudian tinggal A. Kemudian A kuadrat. Kemudian kalau B pangkat 6 berarti tinggal B pangkat 2. Berarti di sini tinggal B pangkat 2, kemudian sini 3. Berarti tinggal Y A pangkat 2. Berarti di sini tinggal tambah 3. Kalau A saja. Berarti Y tinggal Y menjadi sini 3. Oke. Kita perumus tadi itu adalah A pangkat 1/n itu sama dengan AN, di mana N itu lebih besar atau sama dengan 2. Kalau kita punya sini 2, jika 1 pangkat 1 berarti 2 pangkat 1. Pangkat 2, yang 2 berarti 2 dalam, 3 di luar. Kemudian sini 2B pangkat 2.
B pangkat 2 berarti 2, 3 di luar, 2 di dalam. Oke, kalau kita uraikan, kan tinggal, kalau kita uraikan berarti 2, yang berikut lagi adalah A, 2, kemudian A, kemudian B kuadrat. Yang sisa kan B kuadrat, kemudian tinggal Y. Yang ini kan sama. Berarti 3 akar 2 dikali 3 akar A kuadrat dikali 3 akar B kuadrat. Y-nya sudah pindah ke sana, berarti sini akar 3. Oke. Berarti kalau kita tulis di sini berarti 2A dikali B kuadrat dikali Y dikali akar 2 3 akar 2. Kalau 3 akar 2 berarti kita lanjut lagi 3 akar A pangkat 3 pangkat 2 kemudian 3 B pangkat 2 dikali akar 3. Tadi Y itu pangkat berapa sini? Y pangkat 4 dikali Y. Berarti akar Y, kita masih lupa satu, kita masih satu ya. Sini kan Y pangkat 3, Y berarti sini Y, berarti sini akar Y, ya kan? Masih akar Y, berarti kita masuk kurang 1, sini akar Y. Nah, sekarang yang sama mana? Kalau kita lihat, berarti 2A B kuadrat Y ini 3 akar 2. Yang ini kan sama kan? Yang ini. Berarti bisa kita tulis 3A kali B kuadrat. Oke, kemudian tinggal akar 3 dengan akar Y. Berarti 3 dikali Y. Oke, 3 akar 2. Berarti masih tinggal 3 akar 2. Berarti sini 3 akar 2. Oke. Ini hasilnya untuk bagian M. Nah, sekarang M sudah, sekarang N. N-nya bagaimana? Nah, soal N-nya, N itu 4 akar X pangkat 8 dikali Y pangkat 7 dikali Z pangkat 11. Berarti di sini X pangkat 8 dikali Y pangkat 7 dikali Z pangkat 11. Kita punya berarti seper 4. Nah, ini tetap menjadi X pangkat 8. Ini Y pangkat. Kalau 7 berarti Y pangkat 6 dikali Y. Kalau 11 berarti Z pangkat 9 berarti 8 ya. 8 Z pangkat 2 kali seper
4. Berarti kita punya sisanya adalah X pangkat 8 bagi 4, 2. Y 6 per 6 per 4. Jangan kita ubah coba, berarti 4Y kuadrat. Berarti sini Y pangkat 4 berarti tinggal Y. Kemudian ini masih sabar dulu ya, yang ini. Kemudian 8 berarti Z pangkat 2. Kemudian yang sisanya Y pangkat 2 per 4. Z pangkat 2 per 4. Atau X kuadrat dikali Y dikali Z pangkat 4 dikali Y pangkat 1 per 2 Z pangkat 1 per 2. Atau kita punya di sini X kuadrat Y Z pangkat 4 dikali dengan akar, ini akar Y pangkatnya berarti akar Y Z, ya kan? Y pangkat 1/2 Z juga pangkat 1/2. Delapan, 7, 6, 4. 4 bagi 4 Y Z bagi 11, 8, 2. Oh, sini 8. Oh, sini 3 ya. Sini 3, 4. Ini 8. Kalau 4 sini 7 berarti sini 3. Sini 3. Kalau 4 berarti Y. Z3 berarti 3. Berarti sini. Oh, maaf, ini Z pangkat 2. 8 bagi 4, 2 ya benar. Ini 8 bagi 4. 2. 8 bagi 4, 2. 4 bagi 4, 1. Kemudian Z-nya 8 bagi 4, 2. Berarti sini Z pangkat 2. Ini Z pangkat 2. Kalau ini menjadi 3 per 4. Kemudian ini 3 per 4. Berarti sini tetap 3 per 4. Sini juga 3 per 4. Berarti yang di dalam ini di sini tetap pangkat 4. Berarti di sini pangkat sini 3. Berarti kita punya adalah X kuadrat. Kalau di luar berarti terbagi 4, sini 3. Berarti X kuadrat Y Z kuadrat 4 akar Y Z pangkat 3. Oke. Itu untuk N yang terakhir. Ini soalnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada soal, kalau kalian mau kirim di grup Indonesia, kalau tidak, kalian bisa kirim di grup solusi matematika dan statistika Indonesia dan dunia. Kalian boleh kirim di situ untuk kita kerja. Oke, see you, sampai ketemu di video berikutnya.